Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi guys bersama aku di part 2. Nah, di video kali ini beda. Kalau yang tadi part pertama kan unboxing Shopee haul check. Di part kedua ini aku mau kasih tips ke kalian tentang seputar bisnis. Kalau kemarin kan kalian itu harus tahu ciri-ciri penjual online penipu. Dan kali ini kebalikannya dari video yang itu menjadi ciri-ciri penjual online terpercaya. Ini versi Nani Channel. Nah, bagi kalian yang penasaran tentang penjual online yang terpercaya, itu kalian wajib banget simak video aku kali ini. Jangan lupa ditonton terus sampai beres. Oke guys, kita lanjut aja ke materinya, yaitu 5 ciri-ciri penjual online terpercaya versi Nani Channel. Yaitu step pertama, mempunyai sosial media dari Tokopedia, Shopee, Bukalapak, ataupun istilahnya akun resmi dari marketplace. Beda ya guys, marketplace Shopee, Tokopedia sama Bukalapak itu beda ya. Itu brand-brandnya atas nama dia sendiri, atas nama toko online, istilahnya brand-brand yang dia promosiin gitu. Itu kan ibaratnya dari 3 itu tuh udah pasti terpercaya karena dia ada customer service-nya atau pelayanan dari perusahaan besar. Kecuali kalau misalnya marketplace di Facebook ya guys, itu tidak meyakinkan karena dia cuman melalui aplikasi Facebook, nggak ada untuk proses pengurusannya seperti di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak. Itu 3 brand itu terpercaya karena dia toko brand terpercaya yang menyediakan layanan, istilahnya jasa gitu, untuk memprosesnya, untuk masalah keluhan, untuk masalah pembeliannya itu nanti ditanganin sama orang dalam di Shopee. Contohnya di Shopee ya, paling sering kan aku kalau bikin konten itu tentang Shopee ya. Di Shopee itu ada customer service yang melayani keluhan customer. Itu bisa ada ibaratnya garansi produk gitu. Dari toko-toko online itu biasanya ada garansi produk gitu. Garansi produk berupa kalau misalnya barangnya cacat dalam pengiriman bisa di retur atau ditukar dengan syarat-syarat yang diberlakukan sama suppliernya atau penjual online-nya guys. Kalian harus perhatikan itu. Tapi di Shopee itu terpercaya karena dia itu tidak akan, istilahnya uangnya itu tidak akan cair ke penjual langsung tanpa adanya proses kirim, packing gitu. Istilahnya trackingnya itu terus berjalan dari proses barangnya diterima sama supplier atau penjual, terus proses kirimnya itu pihak Shopee yang ngurus guys. Pihak Shopee yang ngurus dengan ekspedisi kayak JNE gitu. Dari pihak Shopee itu kerjasama lagi sama kurirnya gitu, tapi semuanya itu pihak Shopee. Cuman istilahnya Shopee itu menyediakan jasa dan supplier itu mempercayakan Shopee untuk bisa menjualkan produk-produknya gitu guys. Jadi itu benar-benar pasti amanah. Karena kalau ada keluhan apapun, istilahnya dana uang kalian, contohnya kalau kalian beli, contohnya kalian beli kacamata
di brand-brand itu, dan kalian istilahnya sudah komunikasi dengan penjual online-nya, baru barangnya ready gitu, dan kalian masukin ke keranjang, kalian check out, kalian beli itu di produk itu. Setelah kalian beli produk itu, yaitu istilahnya dananya itu ditahan sama pihak Shopee sebelum penjual itu mengirimkan produk. Jadi istilahnya brand Shopee itu terpercaya guys, uangnya ditahan dulu kalau penjual online-nya itu tidak mengirimkan produknya gitu, kecuali kalau misalnya sudah di packing, dikirim dan transaksinya selesai, baru dananya masuk ke saldo penjual gitu. Itu saldo penjualnya ke Shopee Pay-nya dia gitu. Kalau misalnya pembelinya sudah klik selesai dan istilahnya ngasih ulasan bahwa produknya itu sampai. Kalau produknya itu nggak sampai, nggak bakalan uangnya itu nyangkut ke penjual gitu. Jadinya sebagai pembeli pasti aman, karena istilahnya kalaupun aku penjual Shopee pun, kalau misalnya aku ada yang beli, dan kadang kan kita sebagai penjual online Shopee, kadang kan orang udah beli dan barangnya sudah sampai, trackingnya sudah kita lihat udah sampai barangnya, tetapi terkadang pembeli tidak mengasih ulasan bahwa barangnya itu sampai gitu. Tapi kita tetap aja kita tracking dan kita kasih bukti bahwa pesanan dari penjual kita gitu udah sampai ke pembeli gitu, dan kasih ulasannya itu, trackingnya ada tulisannya penerimanya siapa dari JNE, baru pihak Shopee mencairkan saldonya ke penjual gitu guys. Itu benar-benar saling kerjasama gitu, dengan ada bukti fisiknya bahwa barang itu sudah sampai dan diterima pukul berapa, tanggal berapa, dengan siapa yang menerima paketan itu. Itu sangat bermanfaat guys. Pokoknya kalau Shopee, Tokopedia, Bukalapak udah pasti terpercaya. Langsung ke step kedua, yaitu 2, mempunyai personal branding yang baik. Kalau kalian sebagai penjual online yang terpercaya, kalian harus mempunyai personal branding yang baik. Arti kata kalau kalian penjual online yaitu harus mempunyai personal branding. Intinya motivasi di dalam penjualan itu gitu. Edukasi lah, kasih wawasan, kasih ilmu yang kalian punya. Jangan pelit ilmu guys. Intinya kalau kalian mau jualan, kalian share aja ilmu yang istilahnya bermanfaat, yang mempunyai trust. Nanti kan kalian mempunyai trust tuh, nanti orang itu bisa percaya sama kalian karena kalian itu adalah penjual online yang terpercaya. Kalian istilahnya posting aja tuh di WhatsApp kata-kata motivasi, kata-kata istilahnya inspirasi gitu, kata-kata yang berbau positif ya, dalam arti kata personal brandingnya yang baik, karena penjual itu harus mempunyai personal branding yang baik. Jangan kalian menggunakan kata-kata yang negatif, yang nyinyir, nggak boleh guys. Kalau kalian sebagai penjual online, kalian nggak boleh, kalian harus tahan emosi kalian biar personal branding kalian nggak rusak gitu guys. Jadi itu kalian istilahnya harus punya personal branding. Di situ kan istilahnya magnet kita itu, penjual atau pembeli itu kan kumpulnya di mana? Kalian contohnya, kalau aku kan paling sering banget customer aku kumpulnya di WhatsApp. WhatsApp aku itu banyak banget, ribuan orang dari pebisnis online itu banyak yang lihat WhatsApp aku. Makanya aku hati-hati dalam menggunakan sosial media, nggak boleh ada kata-kata negatif dalam status aku, nggak boleh guys. Itu nanti akan merusak personal branding kalian gitu. Nanti orang mengira istilahnya kalian tuh harus share-nya yang istilahnya yang positif, yang baik gitu, karena itu akan mempengaruhi penilaian pembeli terhadap kita. Tuh, oke guys, lanjut ke step ketiga. Baca. Lanjut ke step ketiga, yaitu amanah dalam ucapan dan tindakan. Nah, sebagai penjual online, kita harus amanah dalam ucapan dan tindakan guys. Kalian harus bisa dipercaya.
karena itu poin penting sebagai penjual online biar kalian punya terus kepercayaan guys. Kalian harus istilahnya ucapannya itu harus sama dengan tindakan yang kalian lakukan gitu. Contohnya ibaratnya ongkirnya 20.000 kalian tulis 30.000, nggak boleh guys. Nanti biasanya ada tracking ataupun dia menanyakan, istilahnya ada paket tersebut yang dia lihat kok ongkirnya beda gitu, berarti kan istilahnya itu ada sisi negatif dari penjual itu tidak jujur gitu guys. Intinya kalian harus cari istilahnya cari kepercayaan itu guys, karena kepercayaan itu mahal harganya. Kalau kalian udah rusak personal branding kalian, udah jelek, udah ngucapin kata-kata yang negatif, ucapan yang nggak sama, itu udah minus buat dia guys. Dia tuh nggak akan bisa punya terus kepercayaan terhadap kita, dia nggak akan bisa melirik lagi produk kita. Percuma kita posting kalau kita tindakan dan ucapannya itu tidak sama dengan apa yang kita lakukan gitu. Oke guys, lanjut ke step keempat, yaitu bersikap ramah dan jujur. Kalian sebagai penjual online itu harus bersikap ramah. Istilahnya kalian kan menjual online, tujuannya itu kan ingin membantu nasabah dalam membeli produknya. Kalian tanya, contohnya, halo mbak, biasanya kalau aku gini, halo mbak Nani, ini masih ada nggak ya produknya? Contohnya panci presto. Halo juga mbak, contohnya mbak Siska. Kadang kan kalau yang nanya pasti aku udah tahu namanya, soalnya aku udah simpan biasanya di kontak WhatsApp aku tulisnya gini, mbak Siska Lampung gitu, Siska Lampung, entah Rani Jakarta, aku tulisnya di situ. Jadi aku tahu kalau dia tinggal di mana guys gitu. Aku tulisnya kayak gitu, halo mbak Siska, ada yang bisa dibantu? Mbak, aku mau nanya panci presto ini bahannya apa ya, kegunaannya apa ya, kalian rincikan guys sebisa kalian. Jangan kalian ditanya responnya lambat, itu istilahnya biasanya pembeli itu nggak sabaran guys. Kalian harus benar-benar cari tahu produknya itu dengan keunggulannya. Nanti kan dia tuh istilahnya ini panci presto, ini satu in of 1 sampai 5 set isinya bunda gitu. Ini berbahannya stainless steel gitu, 3 lapisan, dan itu bisa mengukus, merebus. Intinya kalian tuh share aja yang kalian kuasai. Tapi kalau kalian sebagai penjual online, kalian harus kuasai dulu produknya yang kalian jual. Ntar kalau kalian itu boleh, kalian pas ditanya kalian boleh lihat contekan, boleh, nanti kalian baru deh kasih tahu keunggulannya gitu. Ini tuh bisa mengukus, merebus gitu segala jenis makanan bunda tanpa menghilangkan rasa makanan gitu. Ini produknya best seller kami gitu. Udah gitu ongkirnya juga terjangkau bunda. Kalau bunda tinggal di Jakarta, kita ada agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya Jakarta, bunda bayar ongkir daerah Jakarta, jadinya lebih menghemat ongkir bunda gitu guys. Intinya gitulah, intinya kalian tuh caper aja gitu, cari perhatian aja biar dia beli guys gitu. Kalian harus ramah-ramah aja, karena kalian kan butuh dia gitu. Ya udah, kalian kayak gitu aja. Kalau aku kayak gitu, aku caper aja gitu istilahnya. Ya nggak apa-apa kalau aku gitu, karena apa, dia itu bakalan jadi target aku, makanya aku kayak gitu. Kalau aku intinya ramah aja. Intinya ramah juga dalam arti kata dengan pembeli yang sopan. Kalau pembeli yang nggak sopan, ya kita skip aja, kita lewatkan aja guys gitu. Lanjut ke step kelima ataupun yang terakhir, ciri-ciri penjual online terpercaya itu harus jangan sampai responnya lambat, harus responnya cepat. Namanya pembeli itu dia ingin tahu produknya dengan kualitasnya seperti apa, dan kalau kalian mendapatkan respon atau tanya jawabnya dari dia, ya kalian harus responnya dengan cepat, bahwa kalian itu istilahnya ada loh gitu, siap gitu, responnya tuh cepat dalam menangani keluhan ataupun
pembelian ataupun menanyai produk-produknya, stoknya ada atau enggak gitu, ini berbahan apa gitu. Pokoknya responnya cepat lah guys, karena pembeli itu kadang gak sabaran gitu. Kalau kalian responnya hari ini dia chat nanya produknya ada atau enggak, besok kalian jawab, dia kabur guys, dia nggak bakalan beli. Intinya tuh kalian bolehlah selang berapa menit, tapi kalian harus bener-bener direspon gitu. Jangan sampai dia lama untuk meresponnya gitu. Intinya kalian harus jangan sampai lama untuk meresponnya. Nanti dia istilahnya udah lupa sama pertanyaan yang dia lontarin ke penjual itu gitu. Intinya kalian harus responnya cepat, pelayanannya bagus, kalian harus jadi penjual online yang berkualitas. Itu sih Persi Nani Channel ya guys. Oke guys, segitu dulu tentang seputar bisnis Persi Nani Channel, tentang materi ciri-ciri penjual online yang terpercaya Persi Nani Channel. Nah, bagi kalian yang suka jangan lupa di like, di komen, di subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. See you in next video. Bye bye.